Nah, ini. Nah, sampai halaman berapa? Ini 30. Tapi hilang ya, ini tak golek irung ketemu. Sin ini, tapi sin. Nggak pas seneng itu, pan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis tentang fil ilmi wal ulama'i wal muta'allimin ya. Kemarin sampai 10 ya. Hadis yang ke-11, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama ya. Sak temene Gusti Allah iku ora bakal jabur ilmu ya secara langsung dari hambanipun Gusti Allah. Tapi Gusti Allah iku bakal nyabut ilmu kanthi mewafatkan kanthi sidone para ulama. Lah niku. Dadi ilmu ning donya iki dicabuti ora dengan langsung tapi dengan apa jenenge? Dengan jalan sidone para ulama. Lah ya. Banyak nggih. Niki akhir-akhir niki ndembe mawon ya banyak para kiai, para ulama, para habib itu meninggalkan apa jenenge umat ya, meninggalkan dunia ya. Nah ini berarti sekaligus menandakan bahwa apa jenenge ilmu ning donya iki melalui ulama sebagai warasatul anbiya iku dicabut ya toh. Iku dicabut. Mulane piye? Ketika para ulama niku sedo harus ada penggantinya ya. Jadi generasi penerusnya itu ya para santri ya awake dhewe ngene iki ya. Ya awak-awakmu kabeh ngono iki Mbah sapa jenenge? Mbah Hasyim Asy'ari sedo gitu. Ketika sapa neh Mbah Abdul Hamid Pasuruan sedo, itu kan harus ada generasi penerusnya. Lalu siapakah penerusnya ya? Jadi penerusnya adalah ya orang yang mencari ilmu, orang sing napa jenenge mudah-mudahan ya itu nanti segera ada penggantinya. Nah ini biar apa ilmu ning donya iki ora ilang, biar ilmu ning donya ora ilang. Lek wis ilang bayangkan ya, misalnya ora enek wong alim, ora enek warasatul anbiya ya. Dunia ini akan goncang. Dunia ini akan tidak seimbang ya. Makanya ketika ulama meninggal, para kiai sepuh meninggal, para habib ya itu juga meninggal, berarti secara tidak langsung itu bagian dari skenario Allah untuk mencabut ilmu. Itu menjadi teguran sekaligus peringatan bagi kita semua. Siapakah penerus-penerus beliau-beliau itu? Siapakah yang meneruskan tongkat estafet ya dari sisi keilmuan dari para pendahulu-pendahulu itu ya. Jadi menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi para santri untuk terus meningkatkan keilmuannya, terus meningkatkan ilmu dalam bidang agamanya, sehingga hadis Nabi ini yang diriwayatkan Rawahul Bukhari wa Muslim ini akan terus ada penggantinya ya. Akan terus ada generasi penerusnya ya. Pasti kalau dalam hidup ini pasti ada yang meninggal, ada yang mengganti. Tapi apakah penggantinya nanti levelnya akan bisa menyamai ya? Menyamai aja belum tentu apalagi melebihi. Nah, ini menjadi peringatan kagem kula lan panjenengan sedaya ya. Yo, iki. Gowo. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Teko ngendi iki? Ngendi? Wa alladzi sara raisum fi ta'allum. Jadi pimpinane mondok, pimpinane ngaji kuwi jenenge Sayyid Qasim ya.
Sayyid Qasim ini berarti apa? Sunan Derajat ya. Saiki anak pondok jenenge Pondok Sunan Derajat Kiai Ghafur ya. Kiai Abdul Ghafur di sekitar makam ya tidak jauh dari komplek makam sapa jenis Sunan Derajat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus wa taqaddama lan wis dingin. Wa taqaddama lan wis dingin apa anna ibnan sak temene anak apa anna ibnan sak temene anak li Sayyidi Maulana al-Ishaqi keduwe Sayyid Maulana al-Ishaq li Sayyidi Maulana al-Ishaqi keduwe Sayyid Maulana al-Ishaq ya iku alqom buang hu ing ibnan iku alqom buang hu ibnan sapa maliku Blambangan raja Blambangan ya sadurunge wis diceritakake yen sapa jenenge anake Maulana Ishaq karena ada geger di Blambangan ya toh geger ning Banyuwangi malah diselametne dengan cara dihanyutne ning tengahe segoro itulah yang menjadi cikal bakal adanya Sunan Giri ya. Kemarin ya pertemuan episode sebelumnya itu pernah membahas itu. Fal taqata mongko nemu hu ing ibnan ya. Fal taqata mongko nemu hu ing ibnan sapa atujaru pira-pira pedagang pedagang kemudian di saat mengapung di tengah laut segerombolan atau serombongan pedagang menemukan bayi yang ditaruh di atas peti min ahli Gresik saking penduduk Gresik wa fawadulan masrahake hu ing ibnan ila nyai apa iki ila nyai gede maring nyai gede kemudian setelah ditemukan oleh para pedagang dari Gresik bayi yang masih mungil ditaruh di dalam peti itu dipasrahke diserahne neng nyai gede wa yuqalu lan disebut laha maring nyai gede wa yuqalu lan disebut laha maring napa jenenge nyai gede apa nyai gede tundo ya dalam versi yang lain disebutkan nyai gede itu nama lengkapnya nyai gede tundo pinate nyai gede tundo pinate ya diceritani nyai gede pinate itu saudagar perempuan yang kaya raya namun belum dikaruniai seorang anak ya sehingga ketika mupon Sunan Giri utawa Raden Paku itu sangat seneng ya bahkan diberikan fasilitas yang terbaik, diberikan pendidikan yang terbaik, diasuh dengan cara yang terbaik. Ya wa innaha lan sak temene nyai gede. Wa innaha lan sak temene nyai gede iku samat ngarani sapa nyai gede iku samat ngarani sapa nyai gede hu ing napa jenenge ibnan iku samat ngarani sapa nyai gede hu ing ibnan bi Raden Paku kelawan aran Raden Paku ya kemudian nyai gede pinatih iku mau apa jenenge menemukan bayi yang kecil di dalam peti itu kemudian diberi julukan karena tidak tahu ya. Kalau sekarang itu kan ada akte kelahiran ya. Jadi kalau ada orang bingung tinggal lihat KK kartu keluarga ya. Termasuk itu ada kisah penemuan bayi ya. Yang kemarin di sini itu siapa itu namanya Sipa itu ya.
Namanya siapa? Si Cipa itu diberikan secarik kertas yang isinya bahwa bayi yang ini adalah namanya Sifa Sopol Alia, jenenge 3 suku kata ya. Dan saya titipkan agar kelak kalau besar nanti saya bisa menemuinya lagi dan bisa istilahnya mengambilnya lagi, karena saya percaya ini dalam isi suratnya ya. Saya percaya bahwa penghuni rumah ini atau penghuni dalam pondok ini bisa dipercaya untuk mendidik satu anak ya. Maka si Cipa itu sampai sekarang sudah usia 3 tahun, itu belum jelas apa jenenge wong tuane, namun sudah jelas namanya. Karena namanya tadi apa wis ditulis ning secarik kertas. Berbeda dengan namanya iki mau Raden Paku, mengapung di tengah laut ya. Dengan apa jenenge sudah mempunyai karomah ya. Kemarin karomahnya bisa bisa minum air di laut ya, dan lain sebagainya, dan tidak mau nyusu ya, dan sembarangan diberi susu dari kambing ya. Dan itu adalah kemudian oleh Nyai Gede Tundo Pinate itu diberi nama Raden Paku Walam Tazal an ora gingsir alam tazal an ora gingsir tarob bihi didik sapa jenenge Nyai Gede hi ing napa jenenge Raden Paku alam tazal lan ora gingsir ya, alam tazal lan tetep ora gingsir tarobi didik sapa Nyai Gede hi ing napa jenenge Raden Paku wa tabannahu lan ngadopsi utawa mupon utawa ngepek anak wa tabannahu lan napa jenenge mupon utawa ngadopsi sapa Nyai Gede hu ing Raden Paku ilaan balagha tumeka maring tumeka sapa Raden Paku minal umri saking umur minal umri khamsa asyara sanatan ing napa jenenge 15 khamsa asyara ing 15 apane sanatan taune mulai bayi sampai usia 15 tahun Raden Paku ini diasuh ya, dan diasah oleh sapa jenenge Nyai Gede Pinate. Cara 15 tahun ini saiki kelas piro? 3 SMP. Kemudian menginjak waktu aliyah fasara amangka tumandang fi talabil ulumi fasara amangka tumandang sapa Raden Paku fasara amangka tumandang sapa Raden Paku fi talabil ulumi ing dalem nyuprih pira-pira ilmu fi talabil ulumi ing dalem nyuprih pira-pira ilmu as-syar'iyyati kang bangsa syariat ya. Karena Raden Paku itu keturunan darah ulama besar Maulana Ishaq, maka instingnya itu juga pengen belajar tentang ilmu ya. Jadi memang ilmu itu ada bibitnya, ada genetiknya, ada DNA-nya ya. Jadi misalnya anaknya itu DNA-nya juga berasal dari orang yang mempunyai ilmu, itu feelingnya, itu apa jenenge, instingnya itu juga akan haus tentang ilmu. Mulane lek nek bocah ora patek seneng ilmu, ya mungkin iku DNA-ne apa jenenge, DNA-ne ora patek DNA ora patek duweni ilmu ya. Bisa dipahami ya, termasuk kisah ini Raden Paku iso 5 tahun wis ada refleks, ada feel, ada insting untuk memperdalam ilmu syariat ya, ilmu-ilmu sing membahas hukumnya Gusti Allah. Summa sami'a nuli krungu sapa jenenge summa sami'a krungu sapa Raden Paku
summa samian ulinu krungu sapa Raden Paku anna fi qaryatin ngampel sak temene summa samian nuli krungu son anna fi qaryatin ngampel ing sak temene ing dalem desa ngampel anna min qaryatin ngampel ing sak temene ing dalem desa ngampel min wilayah Surabaya saking wilayah Surabaya min wilayah Surabaya saking wilayahe Surabaya aliman iku ana wong alim iku aliman iku aliman ana wong alim ya. Raden Paku mendengar di sebelah Gresik, sebelah timurnya ini ada namanya Surabaya. Ning kono nek wong kondang ilmune, kondang apa jenenge? Kondang derajate ya, kondang neng kedalaman ilmune min kibaril ulama saking pira-pira penggedene pira-pira ulama ya. Jadi Grand of Syekh ya, Hadratus Syekh dulu itu ya. Jadi yang penggedenya para pendakwah Islam, penyebar Islam, bahwasanya pada waktu itu adalah Sunan Ampel. Dari mana Sunan Ampel? Ya tentunya Sunan Ampel itu juga sudah mengenyam pendidikan sebelumnya ya. Di Hadramaut, kemudian di India ya, di Gujarat, kemudian mampir di mana itu di Samudra Pasai ya, kemudian dalam petualangan selanjutnya tibalah di Surabaya. Jadi Sunan Ampel itu bukan orang yang biasa ya. Proses pendidikannya itu sudah panjang, bukan pemula, bukan muta'alim ya, tapi beliau sudah ulama. Pantaslah jika para murid-muridnya itu juga banyak yang berasal dari kelompok ahli ilmu min kibalam yu'alimu mulang sapa jenenge Sunan Ampel yu'alimu mulang sapa Sunan Ampel anna saing menungso al uluma ing pira-pira ilmu al uluma ing pira-pira ilmu as-salasata kang telu rupane as-syar'iyyata ilmu syariat rupane as-syar'iyyata ilmu syariat wa thariqata lan thariqah syariat wa thariqah lan thariqah wal haqiqata lan hakikat ya. Diulang Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Syariat itu seperti Islam ya. Lah Islam kemudian naik lagi pada makom iman, kemudian sing paling tinggi jenis makom ihsan ya. Lah diibaratnya syariat itu seperti apa? Kal kasafi nanti seperti perahu ya. Kemudian perahu itu harus at-tariqatu wa huwa kal bahri. Dan perahu itu untuk berjalan harus melewati namanya segoro. Kemudian hakikat itu seperti mutiara yang ada di dalam, sehingga untuk masuk ke dalam itu harus melalui proses penyelaman yang dalam. Nah, inilah perumpamaan dari syariat, thariqah dan hakikat. Bisa juga diartikan bahwa syariat itu seperti Islam ya. Kemudian thariqah itu seperti keimanan ya. Hakikat itu seperti ihsan ya. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarhu fa innahu yaraka. Jadi kita itu sudah merasa dimonitoring, diawasi dan dipantau langsung oleh Allah meskipun kita tidak bisa melihat Allah. Faqala mengko ngucap sapa Raden Paku. Faqala mengko ngucap sapa Raden Paku li ummihi maring ibune Raden Paku. Li ummihi maring ibune Raden Paku. Ya ummah, ibu. Ya ummah, ibu. Ini sami'tu, ini setuhune ingsun. Iku sami'tu krungu sapa ingsun. Ini setuhune ingsun iku sami'tu krungu sapa ingsun. Anna fi Surabaya sak temene ing dalam Surabaya sak temene ing dalam Surabaya iku aliman ana wong alim. Hai ibu, saya itu mendengar bahwa di sana, di sebelah timur sana itu ada orang alim min kibaril ulama saking pira-pira panggedene pira-pira ulama ya.
min kibar ulama saking pira-pira panggedene pira-pira ulama wastahara lan terkenal sapa alim wastahara lan terkenal sapa alim wastahara lan terkenal sapa alim annahu sak temene ngalim annahu sak temene ngalim iku min ba'dil auliya setengah saking sebagiane pira-pira wali iku min ba'dil auliya setengah saking sebagiane pira-pira wali. Saya mendengar bahwa orang alim itu bukan hanya alim saja namun juga orang tersebut merupakan seorang waliullah ya. Umpama awake dhewe lek krungu ning kono enek wali gede ya. Kira-kira tertarik enggak ya? Mesti pengen tabarukan ya, pengen njaluk donga ya, pengen uripe di apa jenenge? Uripe dikebaki barokah gitu. Uripe apa jenenge digampangne ya, terus kemudian nanti finishnya bisa husnul khotimah kan kayak gitu. Jadi ketika mendengar kayak gitu Raden Paku ini antusias ya untuk sowan, untuk nyuwito, untuk belajar kepada Sunan Ampel yang terkenal. Dan memang yang menjadi konseptor, yang menjadi penggagas utama dari terbentuknya Dewan Wali Songo itu adalah sapa? Sunan Ampel ya. Jadi yang menjadi konseptor sing bentuk Dewan Wali Songo kuwi adalah Sunan Ampel. Sehingga dengan konsep Wali Songo ini Jawa ya, Jawa ini bisa hampir semuanya itu diislamkan ya, padahal sebelumnya itu belum ditemukan metode yang ampuh, metode yang canggih, metode yang apa namanya metode yang berhasil untuk mengislamkan tanah Jawa ya. Raden Paku sakmene ya piye ya. Jadi ngono kuwi ya. Dengan adanya Sunan Ampel terbentuklah Dewan Wali yang 9 ya. Fakolat mongko ngucap sapa? Fakolat mongko ngucap sapa? Nyai Gede. Fakolat mongko ngucap sapa Nyai Gede lahu maring Raden Paku. Fakolat mengucap lahu maring Raden Paku sapa umuhu ibune Raden Paku, sapa umuhu ibune Raden Paku. Kemudian Raden Nyai Gede itu bilang ke Raden Paku, "Naam, yo angam iki inna dzalika sak temene mengkono-mengkono ngalim, sak temene mengkono-mengkono ngalim iku waliyun wali, iku waliyun wali min auliya illah saking pira-pira waline Allah, min auliya illah saking pira-pira waline Allah taala alimul luhur sapa Allah. Ibuke ya sembodo, ibuke ya mengamini bahwa oh iya pancene sing jenenge Raden Rahmat, Raden Ali Rahmatullah itu merupakan seorang wali ismuhu ya. Bahkan Nyai Gede ini sudah kenal duluan ya. Wa ismuhulan utawi jenenge wali, wa ismuhulan utawi jenenge wali iku As-Sayyidur Rahmatu Sayyid Rahmat, iku As-Sayyidur Rahmatu Sayyid Rahmat walukibalan dan juluki sapa Sayyid Rahmat, walukibalan dan juluki Sayyid Rahmat di Sunan Maktum kelawan Sunan Maktum lho, yuk malah dijenengi Sunan Maktum ya. Wa inna ulan satamane Sunan Maktum iku mustautinun. Wis ya berarti maghrib ya mustautinun manggon fi qaryati Ngampel ing dalem desa Ngampel ya, karena Sayyid Maktum Ibrahim itu adalah putra dari Sunan Ampel. Sama juga dengan namanya Raden Qasim ya, Sayyid Qasim itu juga putranya Sunan Ampel. Dua-duanya itu menjadi pengajar di pesantren Ampel Dintan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya, apa bengok-bengok iki? Yo.
Enggak,